Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saiku, guru pengajar matematika SMP Negeri 36 Semarang. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Jangan lupa kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah kita terima. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar matematika. Silakan disimak video pembelajaran dari awal sampai akhir, dicermati, dipahami, dan kalau masih belum paham, silakan diputar ulang kembali. Kemudian jangan lupa nanti di akhir video ada tugas yang harus dikerjakan. Selamat mengikuti. Pada pertemuan yang ketujuh, kita akan mempelajari fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0. Atau bisa ditulis dalam bentuk y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fx itu, fungsi fx ini, lambang ini bisa diganti dengan y. Ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Kemudian kita akan pelajari menentukan nilai atau bayangan dari sebuah fungsi. Contohnya, perhatikan. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Tentukan bayangan fungsi untuk nilai x sama dengan 5. B. Nilai dari f min 2. C. Tentukan nilai x jika fx sama dengan min 8. Dan yang keempat, tentukan pembuat 0 fungsi. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan satu persatu. Perhatikan. Untuk penyelesaian yang pertama, kita akan menentukan bayangan fungsi untuk x sama dengan 5. Kita perhatikan tadi fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. X-nya akan kita ganti dengan 5, sehingga menjadi f5 sama dengan 5 kuadrat ditambah 4 kali 5 min 5. Jadi di sini x-nya semuanya diganti 5. Kemudian kita proses 5 kuadrat hasilnya 25, 4 kali 5 20 dikurangi 5. Dan kita hitung hasilnya adalah 40. Jadi bayangan dari x sama dengan 5 adalah y sama dengan 40. Ingat, y dengan fx itu sama. F5 menghasilkan 40 atau y sama dengan 40. Atau bisa ditulis F5 sama dengan 40. Mana? Bisa mengikuti? Kemudian penyelesaian untuk yang kedua atau yang B. Kita akan menentukan nilai dari fungsi min 2 atau f min 2. Kembali kita masukkan dalam rumus. Rumusnya adalah ini. F min 2 artinya x-nya diganti min 2. X-nya diganti min 2. Sehingga rumusnya menjadi f min 2, x-nya diganti min 2, 4 kali x-nya diganti min 2 dikurangi 5. Kemudian kita proses min 2 kuadrat hasilnya 4,
4 kali min 2 adalah min 8 dikurangi 5. Dan hasilnya adalah min 9. Sehingga di sini fungsi dari min 2 hasilnya adalah min 9. Jadi nilai fungsi min 2 sama dengan min 9. Atau bisa dinyatakan bayangan dari X sama dengan min 2 adalah Y sama dengan min 9. Paham anak-anak? Ya. Kemudian penyelesaian yang ketiga atau yang C. Kita akan mencari nilai X jika Fx sama dengan min 8. Ya, kembali rumusnya kita tulis lagi. Di sini Fx sama dengan min 8. Yang kita ganti min 8 adalah Fx. Bukan X, tapi Fx keseluruhannya. Sehingga Fx ini kita ganti min 8. Persamaannya atau fungsinya menjadi Fx diganti min 8, hasilnya min 8 sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Kemudian kita susun, kita gabung. Min 8 kita pindah ke ruas kanan sehingga negatif jadi positif. Sedangkan di sini karena ditinggal oleh min 8, maka di sini hilang atau tinggal 0. Kemudian kita sederhanakan min 5 ditambah 8 sehingga menjadi 0 sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Plus 3 adalah hasil penyederhanaan dari min 5 dan plus 8. Inilah terbentuk persamaan kuadrat. Ini adalah persamaan kuadrat yang pernah kita pelajari di materi sebelumnya. Dari persamaan kuadrat ini, kita akan mencari akar-akar penyelesaiannya. Untuk menentukan atau mencari akar-akar penyelesaian, bisa menggunakan penfaktoran, bisa menggunakan rumus, bisa dengan melengkapi rumus kuadratis, gitu. Tapi pilih salah satu saja yang betul-betul kalian kuasai. Misalnya kita akan menggunakan penfaktoran. Dari persamaan kuadrat ini kita faktorkan menjadi hasil penfaktorannya X plus 1 dan X plus 3. Nanti kalau lupa caranya, lihat kembali pembelajaran sebelumnya, penyelesaian persamaan kuadrat. Kemudian kita uraikan, hasilnya adalah X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Ini penyelesaian persamaan kuadrat. Sehingga diperoleh X yang pertama adalah min 1 atau X yang kedua adalah min 3. Jadi, jika Fx sama dengan min 8, maka nilai X-nya adalah ada 2. X yang pertama adalah min 1 dan yang X yang kedua adalah min 3. Jadi jawabnya ada 2, X min 1 dan X min 3. Nah, kemudian penyelesaian yang ketiga, yang keempat atau yang D itu menentukan pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi. Coba dipahami dulu ini. Pembuat nol fungsi itu apa maksudnya? Pembuat nol fungsi artinya adalah mencari nilai X yang menghasilkan Fx sama dengan 0. Jadi Fx-nya harus sama dengan 0. Ini namanya pembuat nol fungsi. Fungsi yang menghasilkan 0. Dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat plus 4X min 5, Fx-nya ini diganti 0. Menghasilkan 0 berarti ini kita ganti 0. Sehingga menjadi 0 sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Paham di sini penggantiannya? Yang diganti bukan X-nya tapi Fx keseluruhan, diganti 0. Sehingga di sini terbentuk persamaan kuadrat lagi. Ini persamaan kuadrat. Ya. Dan kita selesaikan. Seperti tadi kita selesaikan, pilih salah satu cara yang kalian kuasai. Misalnya di sini dengan penfaktoran, ya. Persamaan ini kita faktorkan jadinya ini. Ya. Prosesnya tidak saya tulis karena sudah pernah dipelajari. Kemudian kita cari X min 1 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X yang pertama adalah 1 atau X yang kedua adalah min 5.
Jadi di sini pembuat 0 fungsinya ada 2. Yang pertama adalah X sama dengan 1, dan yang kedua adalah X sama dengan min 5. Nah, jadi X sama dengan 1 ini kalau dimasukkan dalam fungsi F1 pasti akan menghasilkan 0. Kalau dimasukkan ke sini F1, kita hitung misalnya ini kita ganti 1, berarti 1 kuadrat adalah 1, ditambah 4 kali 1 adalah 4. 1 ditambah 4 adalah 5, dikurangi 5. Hasilnya adalah 0. Maka fungsi 1 menghasilkan 0. Demikian pula untuk yang fungsi min 5. Hasilnya adalah 0. Jadi pembuat 0 fungsinya ada 2, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan min 5. Dan berikutnya kita akan pelajari bagaimana cara membuat tabel fungsi. Perhatikan contohnya. Diketahui fungsi kuadrat rumusnya adalah ini. Fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Dengan daerah asal atau domain x sama dengan himpunan dari min 6, min 5 dan seterusnya sampai dengan 2. X ini X adalah domain daerah asal. Buatlah tabel fungsi dan tulis pasangan berurutannya. Nah, kita akan buat tabel fungsi dan pasangan berurutan. Penyelesaiannya. Langkah pertama kita buat tabel. Nah, tabelnya kita buat seperti ini. Perhatikan, untuk baris pertama ini adalah untuk X. X tadi adalah daerah asal. X adalah daerah asal. Kemudian untuk baris kedua adalah tempatnya Fx. Bisa tulis Fx saja boleh, ditulis Y saja juga boleh. Pilih salah satu. Kita pilih Fx boleh, Y juga boleh. Kemudian yang bawah di sini adalah pasangan berurutan antara X dan Y. X, Y. Dan kita lengkapi untuk daerah asal. Daerah asal ini kita masukkan dari angka atau anggota-anggota dari himpunan ini semuanya. Kita masukkan ke dalam kolom-kolom ini. Untuk yang pertama adalah min 6, min 5 dan seterusnya. Kita masukkan sesuai dengan daerah asalnya. Semuanya kita masukkan. Dari min 6 sampai dengan 2. Kemudian untuk mengisikan pada kolom ini, perhatikan langkahnya. Ingat, kita kembali pada rumusnya, rumus fungsinya ini. Fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Di sini x-nya kita masukkan untuk yang pertama karena kita akan isi kolom yang di sini. X yang pertama adalah min 6, kita masukkan. Sehingga menjadi fungsi dari min 6. X-nya semuanya diganti min 6. 4 kali min 6 dikurangi 5. Jadi angka ini daerah asal ini kita masukkan ke dalam fungsinya. Kalau ini min 6 kita masukkan semuanya X-nya diganti X-nya adalah semuanya min 6. Kemudian kita hitung min 6 kuadrat 36. Di sini 4 positif kali min 6 adalah negatif 24 dikurangi 5. Hasilnya adalah 7. Ya, ini hasilnya 7. Setelah mendapatkan 7 ini, 7 kita masukkan ke sini. Ya, 7 ini kita masukkan. Nah, inilah nilai fungsinya. Kalau X-nya min 6, nilai fungsinya adalah 7 atau Y-nya sama dengan 7. Kemudian pasangan berurutannya kita tulis min 6, 7. Min 6, 7. Ini pasangan berurutan. Kemudian kita ganti untuk daerah asal min 5. X-nya kita ganti min 5. Nah, jadi X-nya kita ganti min 5. Kita masukkan dalam rumus fungsinya ini. Semua X-nya diganti min 5. Min 5, min 5 kuadrat, 4 kali min 5. Ini adalah dari rumus ini kita ganti. X-nya semua diganti min 5 karena kita akan menghitung untuk daerah asal yang min 5. Kemudian kita hitung hasilnya. Ini adalah 25, 4 kali min 5 min 20.
Kemudian kita hitung, ya, hasilnya adalah 0, ya. 25 dikurangi 20 dikurangi 5, hasilnya 0. Kemudian 0 ini kita masukkan ke dalam nilai fungsinya atau y-nya, ya, kita masukkan di sini, ya. Kemudian sudah kita dapatkan x-nya min 5, y-nya atau nilai fungsinya adalah 0. Maka pasangan berurutannya min 5,0. Ya. Ya, untuk mengisi ini silakan diisi semuanya dengan langkah yang sama dan seterusnya dengan langkah yang sama. Nanti x-nya diganti min 4. Kita hitung, masukkan sini. X-nya diganti min 3. Hasilnya nanti masukkan di sini. X-nya diganti min 2, hasilnya masukkan di sini dan seterusnya sampai yang terakhir. Silakan kamu coba, kita nanti kalau sudah dicocokkan dengan jawaban ini berapa hasilnya, ya. Kalau perhitungan kamu betul, nanti hasilnya adalah seperti ini, ya. Penggantinya x min 4, hasilnya min 5. X-nya diganti min 3, nilai fungsinya adalah min 8 dan seterusnya. Setelah ditemukan hasil-hasilnya, kita tulis pasangan berurutannya. Ya. Gimana? Bisa diikuti? Ya, silakan dicoba. Ya. Ya. Sebagai umpan balik untuk tugas pertemuan 7, silakan dikerjakan soal ini. Soalnya yang pertama, diketahui fungsi dengan rumus fx sama dengan min 2x kuadrat min 4x plus 6. Tentukan nilai f min 3. Nanti lihat contohnya ke depan. Yang B, tentukan pembuat 0 fungsinya. Ya, tadi sudah dipelajari. Ya. Soal yang kedua, sebuah fungsi dengan rumus fx sama dengan x kuadrat min 9. Tentukan A, pembuat 0 fungsi. Ya, silakan dicoba kembali. Yang B, tentukan nilai x jika fx sama dengan 16. Kemudian soal yang ketiga, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus x min 6 dengan daerah asal x sama dengan himpunan yang anggotanya ini daerah asalnya terdiri dari bilangan bulat dari min 4 sampai dengan 3. Buatlah tabel fungsi dan tulislah pasangan berurutannya. Silakan tugas dikerjakan pada kertas folio. Kita ingat tulis nama lengkap, kelas harus lengkap, kelas apa, terus nomor absen. Tulis pertemuan ke-7 fungsi kuadrat. Dan segera kirim ke sekolah. Kirim ke sekolah. Bisa mengikuti pelajaran hari ini? Kalau masih belum paham, silakan diputar ulang kembali sampai kamu betul-betul memahaminya. Dan kalau sudah paham, sebagai umpan balik, jangan lupa tugas dikerjakan dan segera dikumpulkan untuk penilaian. Akhirnya kita akhiri perjumpaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.